Bapa kami yang di dalam surga, dipermuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berikanlah kami rezeki pada hari ini yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami pun mengampuni yang bersalah pada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam segala pencobaan, tapi bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan, kuasa, kemuliaan dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan Yesus, kasih setia kuasa kemurahan-Mu selalu menyertai kami semuanya ini. Kami bersekutu bersama-sama mempersiapkan diri Tuhan untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Biarlah hanya kuasa nama-Mu saja yang dipuji, dipermuliakan. Di dalam kuasa nama-Mu, di dalam kuasa nama Tuhan Yesus Kristus, Allah sesembahan kami, kekasih jiwa kami, dan juru selamat kami. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, 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 amin. Matius 19 ayat 16 sampai 26. Ada seorang datang kepada Yesus dan berkata, "Guru, perbuatan baik apakah yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus, "Apakah sebabnya engkau bertanya kepadaku tentang apa yang baik? Hanya satu yang baik. Tetapi jikalau engkau ingin masuk ke dalam hidup, turutilah segala perintah Allah." Kata orang itu kepadanya, "Perintah yang mana?" Kata Yesus, "Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta. Hormatilah ayahmu dan ibumu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Kata orang muda itu kepadanya, "Semua itu telah kuturuti, apalagi yang masih kurang?" Kata Yesus kepadanya, "Jikalau engkau hendak sempurna, pergilah. Jualah segala milikmu dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah ke sini dan ikutlah aku." Ketika orang muda itu mendengar perkataan itu, pergilah ia dengan sedih sebab banyak hartanya. Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya sukar sekali bagi seorang kaya untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Sekali lagi aku berkata kepadamu, lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah." Ketika murid-murid mendengar itu, sangat gemparlah mereka dan berkata, "Jika demikian, siapakah yang dapat diselamatkan?" Jawab Yesus memandang mereka dan berkata, "Bagi manusia hal itu tidak mungkin, tapi bagi Allah segala sesuatu mungkin." Bagi manusia hal itu mungkin, tapi bagi Allah segala sesuatu tak mungkin. Bagi manusia hal itu tak mungkin, tapi bagi Allah segala sesuatu mungkin. Ayat 16 sampai 16 Matius 19 terkena pada korban tahbisan, korban lembu muda, korban perdamaian. Dikatakan oleh firman Allah, orang muda ini kaya. Wajar dia kaya karena dia sejak muda dikatakan sudah melakukan hukum-hukum Tuhan, termasuk menghormati ayah dan ibunya. Itu sebuah berkat bagi anak-anak Tuhan. Menghormati ayah dan ibu itu bukan saja diberikan umur panjang, tapi juga diberikan kekayaan. Orang muda yang kaya ini masih merasa kurang, dan dia berkata,
perintah yang apakah sebabnya engkau bertanya kepada dikatakan guru perbuatan baik apakah yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal. Tuhan katakan hukum-hukum itu dituruti. Dia berkata, orang mereka berkata, itu sudah kuturuti, bahwa dalam ayat dikatakan sejak aku masih muda. Sumber dari kekayaan adalah menghormati ayah dan ibu. Kalau kita menghormati ayah dan ibu kita akan menjadi kaya seperti orang muda ini. Tapi orang muda ini dikatakan melakukan hukum, tapi satu perkara dia kekurangan. Tuhan katakan jikalau engkau hendak sempurna, pergilah jualah segala milikmu dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka kau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikut aku. Orang muda ini ternyata Tuhan katakan kalau mau sempurna jualah segala milikmu dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin. Orang muda ini ternyata tidak mampu mendengar perkataan itu, pergilah ia dengan sedih sebab banyak hartanya. Firman Allah mengatakan harta itu adalah sesuatu yang memiliki kekuatan. Kita baca lagi ayat yang lain. Matius 11 ayat 25 sampai 30. Pada waktu itu berkatalah Yesus, Aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu Engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tapi Engkau nyatakan kepada orang kecil. Ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu. Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapakku, dan tidak seorang pun mengenal Anak selain Bapa, dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain Anak, dan orang yang kepadanya Anak itu berkenan menyatakannya. Marilah kepadaku semua yang letih, lesu dan beban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah aku yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab yang kupasang itu ringan dan beban itu ringan. Tuhan Yesus mengatakan kepada Bapa, dia bersyukur karena Bapa itu menyembunyikan. Dikatakan Tuhan menyembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tapi dia menyertakan kepada yang kecil. Dalam bahasa Inggris dikatakan bayi. Tuhan Yesus memang memilih bahkan
memberkati kehidupan yang kecil. Itu sebabnya di hadapan Tuhan kita bukan menjadi membesarkan diri, tapi mengecilkan diri kita. Sebab Tuhan Yesus suka dengan yang kecil, termasuk anak-anak. Dikatakan Tuhan Yesus memberkati anak-anak. I died already. Matius 19 ayat 13 sampai 15. Lalu orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus, supaya ia meletakkan tangannya atas mereka dan mendoakan mereka. Akan tetapi, murid-muridnya memarahi orang-orang itu. Tetapi Yesus berkata, biarkanlah anak-anak itu, janganlah menghalang-halangi mereka datang kepadaku. Sebab orang-orang yang seperti itulah yang mempunyai kerajaan surga. Lalu ia meletakkan tangannya atas mereka, dan kemudian ia berangkat dari situ. Tuhan Yesus memberkati yang kecil, termasuk anak-anak. Satu saat orang banyak membawa anak-anak kepada Tuhan, tapi murid-muridnya menegurnya. Saat itu Tuhan mengetahui dan Tuhan berkata, biarkan anak-anak itu datang padaku. Injil Markus pasal 10 ayat 13 sampai 16. Markus 10 ayat 13 sampai 16. Lalu orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus supaya ia menjamah mereka. Akan tetapi murid-muridnya memarahi orang-orang itu. Ketika Yesus melihat hal itu, ia marah dan berkata kepada mereka, biarkan anak-anak itu datang kepadaku, jangan menghalang-halangi mereka. Sebab orang-orang yang seperti itulah yang mempunyai kerajaan Allah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalamnya. Lalu ia memeluk anak-anak itu, dan sambil meletakkan tangannya atas mereka, ia memberkati mereka. Tuhan Yesus memberkati anak-anak. Tidak dikatakan pada ayat selain, tidak dikatakan orang dewasa, orang tua itu diberkati, tidak. Tapi pada ayat ini kita lihat ia memeluk anak-anak itu dan sambil meletakkan tangannya atas mereka, ia memberkati mereka. Tuhan suka dengan memberkati anak-anak. Sebaliknya firman Allah katakan, jangan mendatangkan That counts. jangan menganggap rendah seorang anak. Matius 18 kita baca ayat 6 sampai ayat 11. Matius 18 ayat 6 sampai ayat 11. Tetapi barang siapa menyesatkan salah satu dari anak-anak kecil ini yang percaya kepadaku, lebih baik baginya jika sebuah batu kilangan diikatkan pada lehernya, lalu ia ditenggelamkan ke dalam laut. Celakalah dunia dengan segala penyesatannya. Memang penyesatan harus ada, tapi celakalah orang yang mengadakannya. Jika tanganmu atau kakimu menyesatkan engkau, penggalah dan buanglah itu, karena lebih baik bagimu masuk ke dalam hidup dengan tangan kudung atau timpang daripada dengan utuh
kedua tangan dan kedua kakimu dicampakkan ke dalam api kekal. Dan jika matamu menyesatkan engkau, cungkilah dan buanglah itu. Karena lebih baik bagimu untuk masuk ke dalam hidup dengan bermata satu daripada dicampakkan ke dalam api neraka dengan bermata dua. Ingatlah, jangan menganggap rendah seorang dari anak-anak kecil ini, karena aku berkata kepadamu, ada malaikat mereka di surga yang selalu memandang wajah Bapakku yang di surga, karena Anak Manusia datang untuk menyelamatkan yang hilang. Dikatakan, jangan menganggap rendah seorang dari anak-anak kecil ini, karena aku berkata kepadamu, ada malaikat mereka di surga yang selalu memandang wajah Bapakku yang di surga. Seorang anak tidak ada pembelaan lain kecuali Tuhan. Dalam kehidupan anak-anak ini, Tuhan berkata, jangan menganggap rendah mereka, sebab mereka memiliki malaikat. Dikatakan ada malaikat mereka. Ada malaikat mereka yang di surga selalu memandang wajah Bapakku. Seorang anak, memang dia kecil, tapi firman Allah katakan, jangan menganggap rendah seorang dari anak kecil ini. Ada pembelaan dari Tuhan. Malaikat mereka selalu menghadap Bapakku di surga. Dikatakan, ingatlah, jangan menganggap rendah seorang dari anak-anak ini. Matius 18 ayat pertama sampai ayat 5. Kita baca. Pada waktu itu datanglah murid-murid itu kepada Yesus dan bertanya, siapakah yang terbesar dalam kerajaan surga? Maka Yesus memanggil seorang anak kecil dan menempatkannya di tengah-tengah mereka, lalu berkata, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Sedangkan barang siapa merendahkan diri dan menjadi seperti anak kecil ini, dialah yang terbesar dalam kerajaan surga. Dan barang siapa menyambut seorang anak seperti ini di dalam namaku, ia menyambut aku. Murid-murid Tuhan bersaing dengan masuk siapa yang terbesar, dikatakan. Tapi Tuhan tahu mereka, dan Tuhan berkata, sesungguhnya jika kamu tidak bertobat seperti dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan Allah. Perlu kau penelitian, dikatakan seperti anak-anak. Anak-anak tidak berpikir lain kecuali mengikuti apa yang menjadi kehendak Tuhan. Yang menyesatkan, firman Allah katakan, adalah dunia ini. Barang siapa menyesatkan salah satu dari anak kecil ini, yang percaya kepadaku, lebih baik baginya jika sebuah batu silangan diikatkan pada lehernya dan ia ditenggelamkan ke dalam laut. Tuhan tidak memberkati kehidupan yang dikatakan menyesatkan anak-anak. Celakalah dunia dengan segala penyesatan. Dengan penyesatan harus ada, tapi celakalah orang yang mengadakannya.
Firman Allah katakan, jika matamu atau kakimu mencetok segala dan buanglah itu, karena lebih baik bagimu masuk ke dalam kerjaan hidup dengan tangan kudung atau atau timpang daripada segala dengan tujuh kedua tangan dan kedua kaki dilencapkan ke dalam hati. Pembelaan Tuhan pada anak-anak sebaliknya bukan saja memberkati, tapi Tuhan membela anak-anak jangan menganggap rendah dari hal kecil ini. Dikatakan siapa menyesatkan salah satu dari anak kecil ini, yang percaya kepada lebih baik baginya jika sebuah batu kilangan diikatkan padanya lalu ditenggelamkan ke dalam laut. Itu bagi kehidupan yang tidak dikatakan kehidupan yang menyesatkan salah satu dari anak ini. Semua jelas pembelaan Tuhan. Tuhan mengatakan barang siapa yang mengambil seorang anak seperti di dalam namaku, ia menyambut aku. Tuhan membela anak-anak, bahkan dikatakan dia memberkati anak-anak. Bahkan firman Allah katakan jangan merendahkan anak-anak, menganggap rendah dari seorang anak kecil ini. Memang dia kecil, tapi jangan dianggap direndahkan. Sebab dia ada malaikatnya yang menyertai dia, selalu menghadap memandang wajah Bapakku. Bapakku yang di surga. Kemudian dikatakan karena anak manusia datang untuk menyelamatkan yang hilang. Dikatakan dunia dengan segala penyesatannya memang menyesatkan, tapi siapa celakalah orang yang mengadakannya. Bahkan seperti jika tanganmu atau kakimu menyesatkan engkau, penggala dan buanglah, kalau lebih baik bagimu masuk ke dalam hidup dengan tangan kudung atau timpang daripada dengan utuh kedua tanganmu masuk dalam hati. Perhatian Tuhan kepada anak-anak. Tuhan menyembunyikan dalam ayat Matius 11:25 tadi dikatakan Tuhan menyembunyikan itu dari orang bijak dan orang pandai. Saya menyatakannya kepada yang kecil. Bahasa Inggris menyatakan kepada anak-anak. Anak-anak itu tidak menuntut banyak, dia hanya memerlukan seperti bayi yang baru lahir memerlukan susu. Dia tidak repot dengan banyak perkara, tapi dia menuntut susunya, air susu itu saja. Kita baca surat Petrus. Satu Petrus pasal 2 ayat pertama dan ayat yang kedua. Karena itu, buanglah segala kejahatan, segala tipu muslihat, dan segala macam kemunafikan, kedengkian dan fitnah. Dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani,
supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan. Seorang anak kecil di sini katakan bayi, dia tidak memerlukan banyak perkara, dia tidak repot dengan banyak hal, tapi dia menuntut satu aja, yaitu air susu yang murni, firman Allah yang murni. Ayat 4, ayat 6, 1 Petrus 2. Sebab ada tertulis dalam kitab suci, sesungguhnya aku meletakkan di Sion sebuah batu yang terpilih, sebuah batu penjuru yang mahal, dan siapa yang percaya kepadanya tidak akan dipermalukan. Dikatakan ayat 5, dikatakan Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani bagi suatu imamat kudus, untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. 6. Sebab ada tertulis dalam kitab suci, sesungguhnya aku meletakkan di Sion sebuah batu yang terpilih, sebuah batu penjuru yang mahal, dan siapa yang percaya kepadanya tidak akan dipermalukan. Karena itu bagi kamu yang percaya, ia mahal. Tapi bagi mereka yang tidak percaya, batu yang telah dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru, juga telah menjadi batu sentuhan dan suatu batu sandungan. Ayat 8. Mereka tersandung padanya, karena mereka tidak taat kepada firman Allah. Dan untuk itu mereka juga telah disediakan. 9. Tapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, dan telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. 10. Kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi yang sekarang telah menjadi umatnya, yang dahulu tidak dikasihani, tapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan. Dikatakan oleh firman Allah tentang bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang hidup, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, dan telah memanggil kamu kepada keselamatan. Itu dimulai dengan kerinduan sebagai seorang anak kecil pada air susu yang murni, pada firman Allah, pada pengajaran yang benar. Dimulai dengan kerinduan pada pengajaran yang benar, ditutup oleh firman Allah dengan bangsa yang terpilih. Bangsa yang terpilih, umat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan. Itu dimulai dengan kehidupan yang merindu pada pengajaran yang benar, seperti anak dikatakan, jadilah sama seperti bayi yang baru lahir yang selalu ingin, dikatakan selalu ingin akan air susu yang murni, firman Allah yang benar. Selalu dikatakan bayi itu selalu ingin akan air susu yang murni. Bayi itu memilih tidak repot dengan banyak hal, tapi firman Allah katakan dia sejak permulaan dimulai dari kerinduan pada air susu yang murni. Dengan itu dia bertumbuh, dikatakan bertumbuh dan beroleh keselamatan. Dimulai dari
bayi yang merindu susu, yang murni, ditutup dengan kehidupan sebagai umat Allah, bangsa yang kudus, milik Allah, bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan sebagai orang-orang yang menerima firman Allah. Dikatakan kita diberi tugas sebagai bangsa terpilih itu tidak merepotkan diri dengan persoalan lain, kecuali dikatakan memberitakan perbuatan-perbuatan besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Kamu dikatakan yang dahulu bukan umat Allah, tapi sekarang sudah jadi umat Allah. Yang dahulu tidak dikasihani, tapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan. Itu hasil pekerjaan dari air susu yang murni, firman Allah, pengajaran yang benar. Tuhan suka kepada anak-anak karena Tuhan melihat anak-anak itu tidak memiliki keinginan lain. Dia hanya dikatakan anak kecil ini tidak dikatakan Tuhan meletakkan tangannya dan mereka atas mereka, Ia memberkati mereka. Tuhan memberkati anak-anaknya. Kepada anak kecil, firman Allah katakan, jangan kita menjadi sandungan dalam Injil Matius dikatakan tadi dalam Matius 18 Allah katakan siapa yang menyesatkan salah seorang dari anak-anak kecil ini yang percaya kepada Tuhan, lebih baik baginya jika sebuah batu kilangan diikatkan pada lehernya lalu ditenggelamkan. Jangan menyesatkan anak-anak. Kita memiliki anak, tapi Tuhan katakan mereka memiliki malaikat mereka yang senantiasa mengharap Bapa di surga. Tapi itu kita jangan dikatakan menerima suara kecil ini. Tuhan sengaja memberkati anak. Bahkan Tuhan katakan, barang siapa merendahkan diri dan menjadi seperti anak kecil ini, dia yang terbesar dalam kerajaan Allah. Barang siapa menyambut seorang anak seperti ini, atas namaku ia menyambut aku. Orang muda yang kaya itu dikatakan gagal pergi dan sedikit banyak hartanya. Memang harta itu dia dapatkan karena dia menghormati orang tuanya. Tapi jangan sampai dengan harta itu dia terpisah dari Tuhan. Kita boleh jadi kaya, boleh diberkati, tapi kita harus selalu ingat, jangan kita mengikatkan diri kita pada harta.
Dikatakan kepada Yesus berkata kepada murid-muridnya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya sukar sekali bagi seorang kaya untuk masuk ke dalam kerajaan. Bukan tidak masuk, mereka bisa masuk, tapi sukar dikatakan. Sebab hati mereka melekat pada hartanya. Orang-orang yang kaya, banyak yang Allah kasih contoh masuk surga, masuk dalam kerajaan Allah. Sebagai contoh yang jelas, Raja Sulaiman sangat kaya, tapi dia dipermuliakan. Abraham kaya, Abraham itu seorang kaya, dia bisa membeli tanah untuk kuburan dan sebagainya. Orang-orang itu memang sangat kaya atau seorang kaya, tapi mereka masuk ke dalam kerajaan surga. Jadi sesuatu yang Tuhan katakan, bagi manusia hal itu tidak mungkin, tapi bagi Allah segala sesuatu mungkin. Segala sesuatu mungkin. Walaupun Tuhan katakan sesungguhnya sukar sekali bagi seorang kaya untuk masuk. Firman Allah katakan, nasihati kepada orang-orang kaya kita baca surat Timotius kita baca 2 Timotius pasal yang ketiga ayat pertama sampai ayat 5. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih. Tidak mempedulikan agama atau tidak suci. Tidak tahu mengasihi. Tidak mau berdamai. Suka menjelekkan orang. Tidak dapat mengekang diri. Garang. Tidak suka yang baik. Suka mengkhianat. Tidak berpikir panjang. Berlagak tahu. Lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu. Ini karena mereka sebagai orang-orang beribadah juga, tapi Tuhan katakan mereka lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Itu terbukti dengan orang-orang yang dikatakan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba Allah. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah dan mereka akan menjadi fitnah mereka. Dikatakan mereka akan berontak terhadap orang tua. Pada zaman akhir ini dikatakan, Tuhan katakan banyak kehidupan manusia itu melakukan hal-hal seperti termasuk tidak lagi menghormati orang tua.
Padahal menghormati orang tua adalah perbuatan yang membawakan seseorang diberkati menjadi kaya. Tuhan memberkati kita. Saya mengundang pelayan berpergian untuk ditampil ke depan. Tidak menunjukkan kita dapat jalan sendiri. Kita bangkit berdiri. Kita bangkit berdiri. Kita dapat jalan sendiri. Kami tidak dapat jalan sendiri tanpa Engkau. Terima kasih Tuhan, penyertaan-Mu bagi semua anak-anak-Mu dalam kehidupan mereka, dalam usaha mereka, dalam pekerjaan mereka, dalam menikah mereka terutama. Terima kasih Tuhan, di depan kami ada tubuh dan darah-Mu, Engkau berkati. Terima kasih, kami terima semua ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kita dapat jalan sendiri.
Kita angkat kebutuhan dengan tangan kanan kita. Kita dengarkan pembacaan firman Tuhan. Sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kita makan tubuh Tuhan dan percaya dalam nama Tuhan Yesus. Kita angkat terus pada tangan kita. Demikian juga ia mengambil cawan sudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatannya setiap kali kamu minumnya jadi peringatan akan aku. Setiap kali kamu makan roti ini dan kamu memberitakan dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Kita minum darah Tuhan yang percaya. Saya minta pendeta dulu. Haleluya, haleluya. Oh, haleluya, haleluya, haleluya. Benar ya Tuhan Yesus. Kehidupan kami Tuhan harus bercerminkan kepada anak-anak Tuhan yang tidak menganggap remeh kepada kehidupan anak Tuhan. Anak-anak yang belum tahu akan dosa Tuhan, mementingkan susu yang murni, yaitu firman-Mu yang murni ya Tuhan, untuk dapat diresap Tuhan sebagai kehidupan yang taat kepada Engkau, berbakti kepada Engkau. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Juga firman-Mu mengatakan, bagi seorang yang kaya Tuhan, sulit untuk dapat masuk kerajaan surga. Oleh karena orang kaya lebih mementingkan hartanya Tuhan daripada Engkau ya Tuhan. Tetapi kami percaya Tuhan, bahwa Engkau telah mendidik kami Tuhan, bagaimana kami harus mengasihi Engkau Tuhan. Bahkan dengan kekayaan kami Tuhan, Engkau memelihara kami ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan atas firman-Mu yang agung ini ya Tuhan. Atas firman-Mu yang Kau telah bukakan Tuhan, bagaimana kami harus hidup Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Oleh karena itu Tuhan, Kau telah memakai hamba-Mu Bapak Gembala kami untuk kehidupan kami yang sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan, dan berkenan kepada Engkau saja ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, Engkau memelihara hamba-Mu ini Tuhan, dengan tubuh jasmani yang sehat, yang senantiasa mementingkan firman-Mu Tuhan untuk kehidupan kami yang akan datang ya Tuhan. Kami menanti kedatangan-Mu Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kau juga lepaskan kami dari segala yang tidak kami inginkan Tuhan, segala mara bahaya Tuhan, celaka Tuhan,
tetapi Engkau lindungi kami dengan roh-Mu yang kudus Tuhan. Senantiasa dalam kehidupan kami sampai Engkau datang kembali. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami panjatkan doa kami serta ucapan syukur. Haleluya. Amin.